Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengubah jurnal penyesuaian ke dalam jurnal pembalik. Sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu bagaimana cara mengubah jurnal penyesuaian ke dalam jurnal pembalik. Yaitu tahapannya, siklus akuntansi perusahaan dagang setelah kita membuat neraca saldo penutup, yaitu kita membuat jurnal pembalik perusahaan dagang dengan cara kita menggunakan sumber dari jurnal penyesuaian. Artinya, jika kita menggunakan jurnal penyesuaian pada bulan Januari 2002, maka jurnal pembaliknya kita akan melakukan pada periode berikutnya, yaitu setelah bulan Januari, yaitu bulan Februari. Cara membuat jurnal pembalik sangat mudah. Kita hanya perlu melihat atau membalik posisi jurnal penyesuaian yang telah kita buat. Misalnya, pada jurnal penyesuaian kita membuat posisi atau kita membuat penyesuaian yang dicatat pada posisi debit. Maka untuk jurnal pembaliknya kita akan mencatat di posisi kredit. Begitu juga sebaliknya, jika kita mencatat posisi pada kredit, untuk jurnal pembaliknya kita akan menaruhnya ke dalam posisi debit, ya. Tapi yang perlu kalian ketahui, tidak semua transaksi bisa dimasukkan ke dalam jurnal pembalik, karena jurnal pembalik ini bisa dimasukkan kalau sudah memenuhi kriteria dari keempat kriteria ini. Yang pertama, pendapatan diterima di muka, beban yang dibayar, pendapatan yang diterima di muka, beban yang dibayar di muka. Nah, untuk kriteria yang ketiga dan keempat ini metodenya menggunakan ikhtiar rugi laba. Bagaimana ciri-cirinya? Misalnya, pendapatan diterima di muka, ciri-cirinya ini ada di pendapatan dicatat di debit. Kalau yang keempat, beban dibayar di muka, ciri-cirinya yaitu beban dicatat di kredit. Paham ya? Nah, sekarang kita langsung contoh. Misalnya di periode Januari tanggal 31, ikhtiar laba rugi, persediaan barang dagang. Ini tidak masuk ke dalam kriteria jurnal pembalik, karena tidak ada dalam kriteria keempat ini. Tidak ada persediaan barang dagang, ya, tidak ada persediaan barang dagang. Berarti tidak masuk kriteria. Transaksi selanjutnya, beban penyusutan inventaris atau akun penyusutan inventaris. Kita lihat di syarat-syaratnya, bisa dimasukkan ke dalam jurnal pembalik apa tidak? Tidak ada, ya. Jadi di transaksi Januari ini juga tidak ada. Selanjutnya, beban perlengkapan. Kita lihat dari persyaratannya lagi, pendapatan diterima, beban dibayar, tidak ada, ya. Berarti tidak masuk kriteria. Selanjutnya, transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi keempat, sewa gedung dibayar di muka dan beban sewa gedung. Ini kira-kira masuk enggak ke dalam kriteria jurnal pembalik? Nah, sewa gedung dibayar di muka. Berarti masuk dalam kriteria. Bagaimana cara penulisannya? Ini hanya jurnal pembalik. Jadi misalnya yang sudah Ibu sebutkan tadi,
misalnya beban sewa gedungnya ada di kredit, maka di jurnal pembaliknya kita meletakkannya di debit. Sebaliknya, jika sewa gedung dibayar di muka ada di debit, maka di jurnal pembaliknya kita letakkan di kredit. Kita tulis ya. Ini tadi letaknya di sini. Beban sewa gedung ada di kredit. Sewa gedung dibayar di muka ada di debit. Nah, berarti jurnal pembaliknya bagaimana? Kita tulis tanggal 1. Berapa nominalnya? 250 ya. Kita cuma tinggal mengubah saja. Sudah jelas ya? Tadi beban sewa gedung ini ada di kredit, sekarang beban sewa gedungnya ada di debit. Nah, selanjutnya beban iklan atau utang iklan berarti masuk dalam kriteria jurnal pembalik apa tidak? Beban iklan masuk ya, beban yang dibayar berarti masuk dalam kriteria jurnal pembalik. Ini masuk, ini masuk. Dimasukkan berapa beban iklannya, yaitu 20.000. Utang iklannya juga 20.000. Jurnal dikatakan selesai jika jumlah debit dan kreditnya ini adalah sama. Ya. Misalnya 250.000 ditambah 20.000 yaitu adalah 270. Sama enggak dengan kreditnya? Jadi antara debit dan kredit ini jumlahnya harus sama. Sekian dulu dari Ibu. Misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat pribadi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.